Aduh, udah kacau. Kenapa? Ngajar guru itu, yang baik itu adalah 30% teori, 70% praktek. Tapi faktanya di beberapa FKP, tarbiyah dan lain sebagainya, teorinya lebih banyak daripada prakteknya. Sehingga ketika keluar guru nggak pede, Bang. Nah, ini kan harus punya keberanian nih, seorang menteri mengubah itu. Proporsi antara teori dengan praktek ini. Nah, ini kan perlu review kurikulum, Bang. Ada ilmunya ini. Nah, kita nggak sadar soal itu. Ini yang membebani sebetulnya biaya pendidikan itu, dan kita nggak kreatif menyelesaikan itu secara didaktika gitu loh, Bang. Nah, ini yang menurut saya harusnya ke depan ini Prabowo Gibran sadar soal ini. Jadi ada banyak yang bisa diefisiensi, tapi caranya betul. Kira-kira begitu, Bang. Ya, intinya bangsa ini maju kalau pendidikannya diperbaiki dan ditingkatkan, ya kan, secara kualitatif, jangan kuantitatif saja. Betul. Kita bangga dengan jumlah sekolah tambah banyak, ya kan, jumlah sarjana banyak, betul nggak? Isinya nggak ada. Ya, isinya nggak ada. Ya. Jangan pendidikan ini dilakukan sambilan. Betul. Kan itu kesan kita selama kan. Ini sambilan. Selama ini kan kita melihat kesannya pendidikan ini kan dilakukan secara sambilan. Ya, gonta-ganti istilah. Dianggap tidak terlalu penting lah. Ya. Gitu kan. Nah, padahal harkat dunia pendidikan ini kan harus menjadi perhatian. Saya ambil contoh segini, Prof ya. Perdana Menteri Belanda itu, siapa namanya, Mark ya. Itu dia sebulan sekali ngajar di SMA. Itu kebetulan di SMA tempat cucu saya misalnya. Dia sebulan sekali ngajar. Berarti bisa jadi dia bergiliran mengajar di beberapa SMA yang ada di Belanda itu. Exactly. Nah, kenapa? Mungkin dia ngobrolnya biasa aja, cerita macam-macam ya kan. Tapi kan yang mau diambil kan bukan itu. Bagaimana seorang Perdana Menteri mau datang ke sebuah SMA dan dia ngobrol dengan anak SMA, ya kan? Menurut orang dibilang itu dia mengajar. Bukan mengajar, dia datang ngobrol aja. Artinya apa? Untuk mengangkat dunia pendidikan. Nah, kita kan mengharapkan ya, kita di sini jangankan presiden atau wakil presiden, menteri, dirjen aja nggak pernah itu dialog masuk ke kelas ngobrol kan memang mungkin diatur. Kita nggak tahu, Bang. Saya sebagai guru agak bingung sih untuk menanggapi masalah yang seperti ini. Karena apa? Sudah menjadi pikiran dari masyarakat umum bahwa di Indonesia itu gonta-ganti kurikulum itu tidak sesuai dengan kebersinambungan, tapi sesuai dengan kepentingan-kepentingan politik. Makanya ada isu bahwa ganti menteri berarti ganti kurikulum gitu ya. Sekali lagi saya tidak anti terhadap perubahan kurikulum, karena perubahan kurikulum adalah keniscayaan dan kewajiban kita, karena zaman berubah masa kurikulumnya nggak berubah. Yang jadi masalah itu adalah kebersinambungannya. Jadi maksudnya kurikulum kita itu udah sampai sini terus ganti, itu dari awal lagi nyusun lagi, dari awal lagi nyusun lagi, begitu. Harusnya kan perubahan itu berkesinambungan. Udah sampai sini naik berikutnya, naik berikutnya, naik berikutnya dan sebagainya. Yang dirasakan oleh banyak guru-guru di sekolah itu adalah kurikulum itu kalau ganti itu bisa menghabiskan waktu 3 hari sampai 7 hari atau 10 hari untuk pelatihan-pelatihan. Tapi pelatihannya itu menyangkut administrasi, bukan soal ide gitu ya. Soal pelatihan-pelatihan administrasi yang bikin capek, kemudian belum selesai dengan ini itu, adaptasinya harus begini dan begitu. Kemudian ketika kemarin kurikulum Merdeka misalkan diterapkan, ada basis proyek dan lain sebagainya, guru-guru itu bahkan kepala sekolah banyak yang sangat bingung.